Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Muksid. Saya dari kelas Informatika A. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari desain mockup saya tentang aplikasi Balich, yaitu Bali Beach. Nah, mengapa saya memilih membuat desain seperti ini? Karena kebetulan kemarin saya sempat berkunjung ke kota Bali, ke Pulau Bali. Lalu, namun saya di sana ada teman dan ada saudara yang memberitahu tempat-tempat wisata pantai di Bali. Nah, di Bali ini yang sangat terkenal yaitu pantai-pantainya. Bule-bule warga lokal pun eh, tertarik untuk mengunjungi pantai. Nah, saya berpikir bagaimana kalau misalnya saya ke sana sendirian dan ingin mencari tahu pantai-pantai apa saja yang di yang menarik dan atau yang dapat rekomendasi. Nah, jadi di sini saya membuat aplikasi. Ketika user menggunakan aplikasi ini, dia akan tahu dengan fitur-fitur lengkap pantai apa saja yang ingin dia kunjungi, apa saja yang dia butuhkan di pantai tersebut. Nah, jadi di sini di desain pertama, saya membuat halaman untuk sign up, untuk daftar, lalu lanjut ke sini, ini ketika pendaftaran, lalu ini halaman ketika sign in, ketika sudah daftar, dia kembali di recheck, lalu ketika sudah ada akun dia tinggal sign in untuk masuk. Nah, yang di kedua ini lalu setelah masuk dia akan tertuju ke halaman utama atau halaman beranda. Nah, di sini saya membuat Hai Ochan, lalu find your best beach here, ini lokasinya dan ini suhu yang sekarang. Nah, ini tombol untuk mencari pantai apa saja. Nah, di sini jadi ini Popular Beach ini termasuk yang sering diklik orang atau dikunjungi orang. Jadi di sini ada 3 slide. Nanti dia bisa tergeser-geser sendiri atau bisa digeser manual. Lalu, nah ini tampilan ketika gambar ini diklik. Gambar ini diklik, dia akan seperti ini. Ini ada tombol home kembali ke sini. Lalu ini lengkap dengan deskripsinya. Ini free untuk gratis, 720 review ini dari review di sini. Lalu ini untuk tombol wishlist. Lalu ini ini untuk membuka lokasinya di Google Maps. Lalu ini untuk melihat gambar-gambarnya. Nah, ini saya memasukkan 3 review saja di tampilan ini. Kalau ingin melihat review lengkapnya bisa di Google Maps. Ini review singkat saja. Nah, ini tampilan ketika diklik add review ini. Ini ketika diklik add review. Nah, jadinya seperti ini. Lalu post review when did you visit ini tanggalnya. Jadinya sehingga dia bisa ketahuan tanggalnya di sini. Lalu ini sunset on sunrise ketika diklik tombol ini. Fitur ini. Nah, jadi kenapa saya membuat sunset on or sunrise? Karena di beberapa pantai di Bali itu tidak semua ada sunset atau sunrise-nya. Nah, kemarin saat saya mengunjungi, saya sempat salah mengunjungi pantai yang dimana saya mengira bahwa ada sunsetnya, ternyata tidak ada. Nah, saya juga jadi berpikir, oh perlu untuk mengadakan fitur ini. Nah, ini ketika dipilih ke sunset, ketika di sunrise dia akan keluar sini. Saya tidak membuat tampilannya karena sama saja seperti ini. Nah, ini ketika diklik, dia akan seperti ini. Tetapi beda nama saja dan menyesuaikan. Saya tidak membuat tampilannya karena sudah ada seperti ini. Lalu selanjutnya, ini crowded. Crowded itu untuk keramaian. Nah, ini berlaku untuk kayak seperti orang introvert begitu ketika dia mengklik fitur ini crowded, kadang ada orang yang tidak terlalu ingin mengunjungi tempat yang
tingkat keramaiannya tinggi. Ataupun ada orang yang justru ingin mencari yang keramaiannya tinggi. Nah, jadi di sini saya membuat crowded. Crowded ini untuk keramaian, quiet ini untuk ketika diklik nanti muncul tampilan pantai-pantai yang sepi. Nah, crowded ini untuk tampilan pantai-pantai yang memiliki keramaian yang tinggi. Lalu all ini untuk semuanya. Nah, jadi di sini saya membuat contoh tampilan ketika mengeklik tampilan all. Jadi di sini ada quiet, ada crowded, jadi tergabung. Nah, lalu ini tampilan ketika diklik gambar dari ini ataupun ini quiet ataupun crowded. Pokoknya tampilan dari setelah mengeklik ini. Nah, jadi dia di sini ketahuan bahwa berapa tingkat persisnya, jumlah persisnya keramaian yang ada di pantai tersebut. Nah, di sini misalnya contoh tanggal 15 kita mengunjungi. Jadi totalnya ada 55 tingkat keramaian orang. Nah, ini juga ketahuan di hari-hari terakhir, hari-hari kemarin. Nah, ini kenapa 0? Karena ini hari Minggu. Nah, di sini jadi kita berkunjung di hari Sabtu. Jadi karena hari Minggu belum memasuki waktunya, jadi 0. Nah, ini ketika minggu sebelumnya dan ini minggu sebelumnya lagi. Jadi saya memasuki minggu ini dan 2 minggu terakhir. Nah, lanjut ke activities. Nah, di sini saya menambahkan fitur activities untuk karena saya juga kemarin ketika mengunjungi pantai, saya juga ingin mencari yang ada jet ski-nya dan tidak semua pantai di Bali ada aktivitas seperti itu. Jadi di beberapa pantai saja. Nah, di sini saya memberi contoh ketika dipencet all, ini akan muncul jet ski, volley beach, Nusa Penida, diving. Nah, jadi ini ketika dipencet di klik menu jet ski, nanti akan muncul semua pantai yang memiliki aktivitas jet ski. Begitupun juga dengan diving. Nah, ini contoh ketika dipencet. Ini dari ini. Nah, tampilannya seperti ini. Sama seperti ini tadi, cuman ini berbeda karena ini aktivitas. Nah, kenapa saya tidak memasuki semuanya di sini? Deskripsinya? Karena menurut saya orang kurang tertarik jika terlalu banyak teks. Jadi saya membuatnya ke dalam beberapa fitur agar orang juga penasaran dan tertarik untuk membuka fitur-fitur tersebut. Nah, jadi di sini saya membuat banyak fitur. Lanjut ke ini add review ketika dipencet ini. Lalu ke event. Nah, event kemarin juga saya terpikir untuk membuat karena saya juga beberapa mengunjungi pantai Bali, bukan beberapa, mungkin bisa dibilang banyak. Dan ketika saya mengunjungi di salah satunya di pantai Melasti itu ada event yang kami kebetulan dapat dan itu eventnya ada komunitas Harley. Nah, jadi jika teman-teman yang menggunakan aplikasi ini ingin mencari event-event yang sekalian ada di pantai tersebut, bisa menggunakan fitur ini. Nah, ketika dipencet, dia akan bisa mencari misalnya dia ingin mengunjungi di tanggal 15. Nah, jadi muncul semua di sini. Tanggal 15, event apa, dan di sini muncul juga event-event yang lain. Ya, ini event yang sudah diketahui, sudah pasti tanggalnya. Misal ini tomorrow 16 Mei ini ada surf competition. Nah, movie night ini every Saturday night karena ada juga di pantai, ada juga pantai di Bali yang tiap malam minggu itu ada nobar. Lalu ini beach party yang coming soon ini akan segera datang karena belum tahu tanggal pastinya.
Nah, ini saya membuat contoh ketika ingin mencari beda bulan dan beda tahun. Nah, ini ketika dipencet yang tanggal yang tidak ada event pastinya. Nah, jadi akan muncul no upcoming events. Lalu ini saya membuat fitur maps yang ada di sini. Nah, apa bedanya dengan maps yang tadi? Maps yang ini, nah ini jadi dia diklik dari lokasinya kita ke pantai yang ingin kita tuju. Bisa langsung memakai fitur di open in Google Maps. Nah, sedangkan maps yang saya buat ini ketika dipencet dia tertuju ke eh, tertuju ke pantai terdekat dari lokasi dia. Jadi bisa terlacak. Mungkin ada yang eh, pengguna yang mungkin menggunakan aplikasi dia juga mageran atau apa ingin mengunjungi pantai yang terdekat, jadi bisa menggunakan fitur Maps ini. Karena fitur Maps yang tadi itu berfungsi, fitur Maps yang ini di Google Maps berfungsi untuk pantai yang kita tuju, sedangkan ini pantai yang terdekat, jadi bisa terdeteksi. Nah, ini bisa difilter. Nanti dia ketika dia klik ini akan muncul centang. Nah, jadi bisa terdeteksi pantai terdekat yang ada jet ski-nya, begitupun juga ini yang lain-lain. Lalu ini ada wishlist, ketika dipencet wishlist-nya seperti ini. Nah, ini contoh dari ketika kita memencet fitur yang ini. Nah, jadi ketika dipencet ini, maka akan langsung masuk ke wishlist, yaitu pantai-pantai yang ingin kita simpan, yang ingin kita kunjungi. Di sini ada rating, ada seberapa jauh. Nah, ini closest, ini diurutkan dari yang terdekat, farthest ini bisa dipencet untuk diurutkan dari yang terjauh, dan rating ini sesuai dengan rating yang paling bagus. Nah, jadi begini dia tampilan wishlist. Lalu ini ketika dipencet sebenarnya sama saja, cuman yang bikin beda itu ininya. Karena sudah termasuk ke dalam wishlist. Lalu ini fitur weather. Weather ini fitur cuaca. Nah, saya juga membuat fitur ini untuk orang-orang yang ingin mengunjungi pantai dan ingin mengecek cuacanya terlebih dahulu, karena pantai-pantai di Bali itu ada banyak dan di berbagai daerah. Nah, berbagai daerah itu belum tentu cuacanya sama. Jadi biasanya ketika dia mengunjungi pantai yang jauh dari lokasinya, dia tidak tahu bahwa di situ sebenarnya mendung atau hujan. Jadi ini saya membuat agar memudahkan orang untuk mencari sesuai cuacanya. Ini tampilannya. Nah, ini ketika diklik find beaches with good weather ini, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, good weather ini yang saya kasih masuk cuman yang sunny dan cloudy. Sisanya itu bad weather. Karena stormy, drizzling, sunny ini bagus karena tidak hujan maupun tidak mendung, cloudy ini berawan, tidak panas. Jadi itu. Nah, ini profile ketika diklik dari ini. Nah, ketika diklik ini, kita bisa mengatur profile kita di sini. Nah, di sini akan muncul wishlist, ini untuk mengganti profil ataupun nama, foto profil, ini jumlah beach yang kita kunjungi, pantai yang kita kunjungi, lalu ini jumlah review kita. Nah, ini bisa di sini ada menu My Review, bisa kita lihat review kita apa saja, account settings, help or fact, dan logout. Nah, ini tampilan ketika kita logout. Langsung saja mungkin di prototype-nya. Ini tadi tampilan sign up, ketika dipencet dia akan seperti ini. Lalu sign in, lalu kita ke profile dulu. Profile, logout, ketika dipencet cancel, ya cancel. Ketika dipencet yes, dia logout. Nah, lanjut, ulang. Lalu ini ketika dipencet ya seperti ini, lalu back, lalu oh
Untuk fitur add review, dia seperti ini, post my review, lalu dia back, lalu sunset or sunrise, ketika dipencet dia seperti ini, lalu ada crowded, pencet seperti ini, nah, lalu ada activities, seperti ini, nice, lalu ada event, lalu ada maps, wishlist, dan yang terakhir ada weather, cuaca. Nah, ya mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai desain dari aplikasi saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga menarik dan semoga saya bisa terus mengembangkan desain saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.